Al-Quran. 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat kurang lebih. 52.000 kosakata di dalamnya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini ketika diturunkan pada Nabi, itu bukan kitab bacaan biasa. Jadi bukan sekedar kita baca, selesai, simpan kemudian di tempat tertentu, selesai bacaannya, tidak. Hal pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah periode Iqra, turun pernyataan Al-Baqarah 185. Perhatikan kalimatnya. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran itu, semua isi Al-Quran isinya pedoman hidup berkehidupan untuk manusia. Jadi kalau saya berdiri sedikit ini, ini supaya terlihat ya. Jadi isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu bukan sekedar surat yang dibaca. Al-ayatil Qur'aniyah al-mabdu'ah min al-Fatihah ila An-Nas laysa faqat qira'atan, laysa faqat maqru'ah atau maktubah fil masahif, wa innama kulluha manhajul hayat hudan linnas. Isinya semua pedoman hidup kita. Jadi semua keadaan hidup kita, profesi kehidupan kita, apapun yang akan kita kerjakan, dari mulai di kandungan sampai lahir, sampai pilih kegiatan, sampai meninggal, itu isinya semua ada di Quran. Semuanya. Jadi ketika Allah turunkan Al-Fatihah sampai An-Nas, itu kalau kita keluarkan ayatnya, suratnya, dibuat tema-tema kehidupan, kita akan keluarkan dan kita temukan. Ditemukanlah pedoman kehidupan yang kalau diikuti akan mengantarkan orangnya pada puncak kesuksesan tertinggi, dan tempat yang ditinggali akan berubah menjadi tempat yang makmur, berperadaban, dan membawa pencerahan untuk dunia. Semua isi kehidupan kita ternyata panduannya ada di situ. Saya baca cepat ya. Misal ini, sebelum dilahirkan kalau kandungan ingin dirawat dengan baik, bagaimana melahirkan yang saleh, ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Perkembangan janinnya di Quran surah ke-22 di ayat ke-5. Kemudian detail terusannya ada di Quran surah ke-23, bisa dilihat dari ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-13-nya. Kemudian terlahir, ketika terlahir usia 0 sampai 2 tahun, ada panduan di Quran surah kedua ayat 233. Usia 2 tahun sampai ke menjelang balik. Kalau ingin pendidikan dini, cepat menghafal, cepat paham, cepat kuat, ada Quran surah ke-31 dari ayat 12 sampai dengan 19. Mulai dia sekolah supaya bisa menambah ilmu lagi dengan matang. Bagaimana caranya supaya ilmunya meningkat, imannya kuat. Quran di surah Al-Mujadalah di ayat yang ke-11. Bagaimana ketika dia belajar bisa pulang lagi ke daerah, bangun daerahnya, memakmurkan daerahnya, ada Quran surah ke-9 di ayat 122. Lalu dia berpikir untuk bertemu dengan orang, membangun keluarga, maka turun konsep Quran surah 49 ayat 13. Sebelum menikah, bagaimana jadi pria suami yang baik, turun Quran surah ke-4 ayat 34. Dari istri yang solehahnya, apa mahar yang diberikan, Quran surah ke-4 di ayat yang ke-4. Setelah berumah tangga, mulai ingin mencari nafkah, yang standar Quran surah kedua ayat 168, yang cepat Quran surah 2 ayat 172. Kalau sebelum berangkat disediakan rezeki, Quran surah 7 di ayat ke-96. Kalau ada orang ganggu, ini ada, maaf, yang berkarir, yang bekerja, berbisnis, kadang-kadang ada yang ganggu, ada tantangannya, ada yang usil, maka Quran surah kedua ayat 214, solusinya Quran surah ketiga ayat 142, amalannya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Istrinya di rumah merawat anak-anaknya, ada yang belum mengandung, doanya apa supaya bisa mengandung dan melahirkan dengan baik? Ada Quran surah ketiga di ayat ke-37 sampai dengan 39. Doa yang disampaikan di luar sholat, ada Quran surah ke-19 di ayat 1 sampai dengan ayat 15-nya. Setelah melahirkan anaknya, bagaimana merawat dengan baik? Turun Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Kemudian bersama sampai usia 40 tahun, suaminya sukses, istrinya mendampingi di rumah, apa doa supaya langgeng rumah tangganya? Quran surah 46 di ayat ke-40. Kemudian setelah itu
mulai sepuh, mulai menua, merencanakan kehidupan, persiapan untuk meninggal, turun Quran surah ketiga ayat 185. Cara meninggal yang tenang, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Kemudian masuk ke alam kubur, apa amalan supaya pindah ke kubur jadi enak, nyaman, ada cahaya? Turun Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 171. Nanti setelah itu tunggu barzah sampai hisab, terjadi kiamat, Quran surah ke-75. Terjadi hisab, kalau masuk surga amalannya apa disiapkan dari sekarang? Maka turun Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-69. Surganya surga standar, Quran surah ke-2 ayat 25. Kalau ingin surga Firdaus, Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat 9-nya. Kalau Anda ingin gandeng orang tua ke surga tidak sendirian, maka ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai dengan 24. Kalau kemudian amalan nggak cukup, jauhi neraka. Neraka standar baru masuk kulit sudah melepuh. Masuknya 1 detik sama dengan 48 hari rasanya. Di mana ditemukan? Quran surah ke-4 ayat berapa? 56. Ada yang paling dahsyat namanya neraka jahanam. Belum masuk di alam kubur sudah tampak, itu badan sudah gosong semua. Ditemukan di mana? Quran surah ke-4 ayat berapa? 140. Nah, yang amalannya tengah-tengah, 50, 50-50, 50% surga, 50% amal salah neraka. Kemana masuknya? Tinggal dulu sampai hisab selesai. Namanya bukit tinggi, kelihatan yang di surga, belum masuk ke neraka. Belum ke surga, tak mau ke neraka. Maka tempat tinggi yang kelihatan semua disebut A'raf. Turun surah Al-A'raf. Ayat keberapa? 47 sampai 49. Kalau ingin jadi apapun ada di dalamnya. Ingin jadi ulama, turun Quran surah 35. Ayat berapa? Dari 28 sampai ahli Qurannya. Sampai berapa? Ayat ke-35 sampai ke surganya. Yang ingin jadi pejabat ada contohnya. Pejabat tertinggi yang besar ada Nabi Sulaiman, ada menteri di bidang pangan ada Nabi Yusuf alaihissalam, ada sampai ke level-level bawah sampai prakteknya. Di Quran ada semua, apa yang tidak ada? Dan hebatnya ayatnya turun, orangnya ada, hasil didikannya ada, tempatnya ada, ceritanya bukan sekedar cerita, biografinya ada dan jadi kurikulum. Bapak Ibu boleh cek. Madinah 10 tahun. Makkah 10 tahun. Makkah melahirkan 40 orang. Setiap satu orang jalan di muka bumi, tinggal di satu tempat, tidak pernah dia menetap kecuali membangun tempat yang dia tinggali. Perhatikan seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, ekspedisi dari Madinah ke Cina, abad ke-7 Pak, singgah di Maros, kurang lebih 400 km, Baros yang bukan Maros ya, Baros yang di Sumatera Utara. 400 km kurang lebih dari Medan. Singgah di situ. Cuma singgah membentuk komunitas jadi Nusantara. Nusantara itulah yang kelak akan menyatukan menjadi Indonesia. Nusantara itu kalimat dari Gajah Mada, 4 kata Nuswantara asalnya. Nus, Swa, Anta dan Tara. Nus negeri kepulauan, Sa yang diisi oleh para ksatria, Ta yang tergabung semuanya baik menyatu, Tara yang punya jiwa suci. Ini negeri kepulauan yang ditinggali oleh orang-orang hebat yang mau membangun dan punya jiwa suci dan baik. Itulah disingkat jadi Nusantara. Isi baiknya namanya takwa. Takwa itu ada di mana? Ditemukannya di Quran. Jadi yang mengeksplor takwa itu ditemukannya di Quran surah 91. Ayat berapa? 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dikeluarkan, disatukan jadi NKRI. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di semua nomenklatur putusan, di semua institusi, itu Anda akan temukan kalimat takwa di dalamnya. Mana yang TNI coba angkat tangannya. TNI itu. Ada Sabta Marga kan? Ya, kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila. 1. 2, masuk patriot. Baca yang ketiga. Ketiga, kami ksatria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Takwa. Yang polisi, Tribrata itu ada 3. Nomor 1-nya, kami polisi negara Kesatuan Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada dinas pendidikan di sini. Banyak. Coba lihatkan cek Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pasal menimbang ada 5, A, B, C, D, E. Buka pasal B, Undang-Undang Dasar.
1945 mengamanatkan pemerintah, mengusahakan, menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Akhlak. Hakim ada di sini. Lihat Pancadharma. Ada 5 dharma. Ya, dari mulai tirta sampai ksatria. Nomor satunya, hakim Indonesia disebut hakim kalau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini sudah ada algoritma takwa. Mengaktifkannya bagaimana? Ada kurikulum. Di mana kurikulumnya? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Jadi sekarang saatnya kita kembali bangun lagi. Kalau umat Islam mau kontribusi pada negara, bangsa, seperti pernah orang tua kita dulu praktekkan.